بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya An-Nisa Nur Lestari. Masya Allah. Terima kasih Nisa dan terima kasih pemirsa di rumah yang masih bergabung bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kita masuk ke dalam tema kita yang kedua, ketika doa belum terwujud. Ya Allah, pasti banyak banget nih ya doa-doa kita yang belum terwujud. Lalu gimana sih kita menyikapinya? Langsung aja yuk kita sambut guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Abi Ghifran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, terkhusus kepada para guru, para kiai, para ulama dimanapun berada, mudah-mudahan siang ini pemirsa Cahaya Hati diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama kita muliakan Bang Ali Zainal. Sehat Bang Ali? Alhamdulillah guru sehat. Alhamdulillah. Makin luar biasa ya. Mudah-mudahan Bang Ali diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin. Bersyukur kepada Allah siang ini Allah berikan nikmat kepada kita. Allah berikan waktu luang kepada kita, sehingganya siang ini Allah berikan kesempatan kita untuk menyibukkan waktu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diangkat hari ini begitu luar biasa. Setiap manusia punya harapan ingin terkabul doanya. Setiap manusia pengen punya tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Benar nggak Bang? Benar banget guru. Kadang ketika kita berdoa hari ini pun terwujud. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Di sini guru.
Setiap orang pasti pengen apa yang dicita-citakannya terkabul, apa yang diinginkannya terlaksana, dan apa yang diharapkannya dia bisa inginkan sesuai dengan kemauannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak perjalanan dari setiap doa seseorang. Oleh karenanya ad-du'a muhul ibadah. Doa ini adalah pokok daripada ibadah. Hak daripada ibadah, sehingga ketika kita sholat mulai dari takbiratul ihram sampai kita tutup dengan salam, semua dari bacaan yang kita baca dalam sholat sebenarnya tidak terlepas dari memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas dalam Al-Fatihah Allah nyatakan dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah dulu engkau kepada Allah, lalu setelah itu baru kau meminta kepada Allah. Tapi banyak di antara umat Nabi Muhammad, hamba Allah, yang mereka minta mulu, doa mulu, ibadahnya kagak. Ada yang begitu ada? Ada banyak guru. Mana orangnya bang? No, di sana guru. Banyakannya mohon, banyakannya pengen, banyak impian, tapi nggak pernah ibadah. Ada yang begitu ada? Banyak guru. Padahal Allah jelas kalau kita pengen doa sama Allah dan doa itu bisa diijabah oleh Allah, maka na'budu baru nasta'in. Ibadah dulu, berbuat dulu, beribadah dulu, maka Allah akan nasta'in. Apa yang jadi permintaan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal Alamin. Tapi Ya Allah. banyak di antara umat Nabi Muhammad, hamba Allah, yang mereka kadang-kadang putus asa. Sehingga mereka bilang, saya sholat, saya puasa, saya ibadah, saya duha, saya baca Quran. Tapi kenapa doa saya nggak pernah dikabul? Mereka lupa bahwasanya ada hal-hal yang menghalangi daripada dikabulnya doa. Di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastajibu du'a min qalbin ghafilin. Tidak diijabahnya doa karena hati yang lalai. Kita lupa ada orang mereka sholat, mereka ibadah, mereka baca Quran. Tapi maaf, yang dia baca, yang dia lakukan bukan karena Allah, tapi karena tujuan dunianya. Min qalbin ghafilin, ada hati yang lalai. Dia tidak pernah hatinya menghidupkan Allah. Dia baca Quran bukan ibadah. Dia sholat bukan ibadah. Dia sedekah bukan ibadah. Tapi yang dia lakukan hanya ingin dipuji orang. Yang kata Rasulullah SAW, al-mananun, merasa dipuji orang bukan menjadikan ibadah, malah merusak dari amalnya. Ada yang begitu ada bang? Banyak guru. Ini dia sholat mah sholat, puasa, ibadah, tapi doanya nggak dikabul oleh Allah karena hatinya keras. Dia ibadah cuma hanya melaksanakan kewajiban tapi tidak sungguh-sungguh. Dia cuma hanya membatalkan kewajiban tapi bukan karena Allah. Nah, boleh jadi ketika hati kita keras, lalai, lupa sama Allah, dan ibadah kita bukan karena Allah, tapi ibadah kita karena dunia, ibadah kita karena pangkat, ibadah kita karena tujuan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini salah satu yang jadi sebab Allah tidak kabulkan doa kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang mereka tidak diijabah doanya adalah aksirul junub, banyak dosa. Lihat Nabi Adam alaihissalam ngajarin sama kita, dosanya Nabi Adam nggak begitu banyak. Dia cuma hanya melanggar satu perintah Allah, ngedeketin yang namanya syajarul khuldi. Lalu saat itu Allah marah murka, dibuangnya tuh Nabi Adam ke alam dunia. Ribuan tahun dia minta ampun sama Allah dengan doa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam.
dia mohon ampun sama Allah, bertobat kepada Allah, tidak melakukan perbuatan yang telah dilakukannya, maka ketika manusia sungguh-sungguh dengan ia taubatnya, dengan mohon ampunnya, dengan dia meminta kepada Allah, boleh jadi karena ampunan ini yang menjadikan sebab Allah kabulkan doa kita. Banyak orang minta aja tapi nggak minta ampun. Ada yang begitu, ada? Banyak guru. Mana orangnya bang? No guru jauh. Pengen rumah, pengen mobil, pengen sukses tapi nggak minta ampun. Bahkan kata Rasul dalam hadisnya, ada orang yang dia doa tapi tergesa-gesa. Lam yaj'al, dia tergesa-gesa. Jadi doanya gerapak-gerupuk. Ada yang begitu, ada? Banyak guru. Mana orangnya? Assalamualaikum langsung kabur. Jadi kadang kita boro-boro doa, beres sholat aja langsung pergi. Ada yang begitu? Iya banyak guru. Tapi pengen dikabul, pengen tercapai, doanya buru-buru. Doanya tergesa-gesa. Ya kayak orang sibuk. Kayak orang gak punya waktu. Dia yang butuh, dia yang pengen dicukupin. Tapi dia sendiri yang merasa sibuk di hadapan Allah. Lalu bagaimana Allah akan berikan kepada kita apa yang kita harapkan kalau kita saja tergesa-gesa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya doa tergantung apa yang jadi tanaman kita. Kita ngedoanya dengan senyuman, dibalas dengan senyuman. Kita berbuatnya dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Kita ngelakuin sesuatu dengan ucapan yang baik, orang pun akan mengucap dengan yang baik. Kita sering bersedekah, di sisi itu pun Allah akan berkahkan rezeki kita. Berarti doa itu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan manakala amal kita pun baik. Ini yang kata Rasulullah SAW, aksirul ma'asi, di mana seseorang banyak maksiat, banyak berbuat keburukan, banyak kemaksiatan, di situ adalah satu jalan yang menutup daripada di mana Allah ijabah doa kita. Hati-hati sama kemaksiatan yang kita buat. Hati-hati dengan dosa yang kita lakukan. Hati-hati dengan kezoliman kita kepada orang lain. Kadang mohon maaf bang, ada nih kita sering ngezolimin orang, nyakitin perasaan dia, ngomongin dia tanpa kita sadar, orang itu merasa tersakitin. Nah kalau dia sampai doa yang salah sama kita, apa ia nggak ngejadikan nutup rezeki kita? Nutup. Maka jangan sampai perbuatan kita menzolimi orang lain. Kalau ada lisan kita, perbuatan kita, akhlak kita, hidup kita, ini bisa membuat menzolimi orang lain. Jangan sampai itu pun jadi sebab di mana Allah menutup doa kepada kita. Yang keempat adalah apa? Uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Ini luar biasa. Banyak di antara kita lupa. Hebat, kaya, sukses bukan sebetulnya milik kita sendiri. Kita punya duit, kita punya rumah, kita punya pekerjaan, kita diangkat derajat. Mohon maaf, belum tentu karena hasil kita sendiri. Boleh jadi itu karena doa orang tua kita. Boleh jadi ini karena jasa mereka yang kita tidak pernah tahu. Setiap malam, setiap waktu, tak henti-henti mereka berdoa buat kesuksesan anaknya. Lalu lantaran kita uququl walidain, ada durhaka kepada orang tua kita, tidak sayang kepada mereka, tidak berbicara santun. Bahkan Allah melarang untuk kita melakukan kalimat saja. Ini boleh jadi sebab Allah menutup daripada ijabah doa kita. Hati-hati, jangan dianggap sepele, jangan dianggap mudah, jangan dianggap ringan. Kadang perkara ringan, perkara yang kita anggap sepele, perkara yang kita anggap kecil, tapi itu yang malah membuat Allah menutup pintu rahmatnya buat kita. Sehingganya Anallaha sami'ud du'a, Allah maha mendengar setiap doa kita. Allah maha mengetahui setiap apa yang kita inginkan. Namun semua itu kembali kepada diri kita, kembali kepada ibadah kita, kembali segala sesuatunya kepada kita. Doa di mana saja boleh. Mau di masjid doa boleh. Akan waktu-waktu ijabah diberitahu oleh agama kita.
Di antara waktu ijabah adalah bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan iqamah berdoa, mudah-mudahan waktu ijabah ini Allah kabulkan hajat kita. Yaumul Jumu'ah lianna yaumul Jumu'ah min syahril ayyam. Hari Jumat, karena hari Jumat ini adalah rajanya hari di mana kita banyak berdoa di hari ini, Allah pun akan mengabulkan doa kita. Bahkan ketika hujan yang begitu lebat, di mana kita berdoa saat itu, Allah pun kabulkan doa kita. Ada waktu-waktu di mana Allah kabulkan doa kita. Begitupun tempat. Kadang ada orang yang sekarang mereka salah tafsir, sehingga ketika mereka berdoa di kuburan disalahgunakan. Mereka berdoa di tempat-tempat yang ada wali dianggap salah. Padahal kita tidak meminta kepada kuburan. Dulu di zaman Rasulullah SAW pernah dilarang bahwa kita untuk berziarah. Pernah dilarang kita untuk tidak berziarah. Kenapa? Karena zaman saat itu iman umat saat itu belum kuat. Belum kokoh, khawatir ketauhidannya bukan malah meminta kepada Allah, tapi mereka malah menyekutukan Allah. Tapi setelah itu Rasul bilang, fazuruha, silahkan engkau ziarah. Kenapa? Karena Rasul tahu ukuran daripada keimanan kita. Oleh karenanya ketika kita berdoa di kuburan, bukan seyogyanya kita minta ke kuburan. Bukan seyogyanya kita berdoa untuk meminta di kuburan, melainkan kita berdoanya kepada Allah seiring dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya tergantung daripada niat. Sehingga kalau niatnya untuk ziarah, niatnya untuk keberkahan, niatnya untuk tabaruk, tidak ada kesesatan, tidak ada kesalahan. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan sebagaimana ketika Rasulullah akan Isra Mi'raj. Rasulullah Isra Mi'raj, kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha, tapi ke Masjidil Aqsa dulu, ke Bukit Tursina dulu? Ini adalah apa? Rasulullah jejak sejarah tabaruk kepada para nabi-nabi terdahulu, mohon keberkahan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Maka ketika kita datang ke tempat ziarah, ke para wali, ke orang-orang soleh, bukan kita minta kepada mereka, melainkan kita tabaruk, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu jalan untuk kita bisa meyakini bahwa Allah maha mengabulkan setiap doa hambanya. Dan kalau ingin dikabulkan, jauhlah kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada beberapa poin yang harus kita rapihin dulu biar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadahnya. Kadang-kadang emang bener banget guru, ibadahnya kadang-kadang udah bener tapi sombong banget. Begitu assalamualaikum bus hilang. Padahal di situ momen doa diijabah ya guru. Bener. Padahal kita enggak tahu setelah sholat itu adalah waktu-waktu diijabah. Iya. Pada saat Rasulullah mengatakan dua waktu dalam sholat. Pertama sholat malam, yang kedua saat ketika selepas sholat berjamaah, sholat wajib, di situ pun doa dikabulkan. Tapi kalau sholatnya tergesa-gesa, doanya tergesa-gesa pula, mana mungkin Allah kabulkan? Allah aja nggak paham, lu doa apaan itu? Bener. Iya, kadang-kadang kalau misalnya kita ibaratkan kita minta uang sama orang tua, ada kalau buru-buru juga orang tua marah. Gitu ya guru ya. Benar. Apa sih, tenang dikit ya gitu ya, Masya Allah ya. Dan baik, yang pertama ibadah kita perbaiki, jangan zolim, terus jangan durhaka sama orang tua. Ya Allah, kita rapiin semuanya ya. Insya Allah doa kita akan diijabah. Dan insya Allah kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih, bentengi anak dengan akhlak. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Syahdan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum pemirsa Cahaya di Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat muslim, hari kiamat diyakini pasti akan datang, walaupun tidak seorang pun tahu kapan datangnya. Berikut ini adalah fakta trompet sangkakala malaikat Israfil untuk jamaah Cahaya Hati Indonesia. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil
Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy, menantikan bila suatu hari ia diperintah. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Jawab Rasulullah, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Saya tanya, "Bagaimana besarnya?" Jawab Rasulullah, "Sangat besar bulatannya, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi. Besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali." Yang dimaksud tiupan pertama yaitu tiupan fazak, adalah tiupan yang mengagetkan. Dengan tiupan tersebut manusia menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi. Bumi terbelah, gunung berterbangan dan binatang-binatang berhamburan. Selanjutnya Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala lagi sebagai tiupan yang mematikan. Pada tiupan ini semua makhluk akan mati tak terkecuali manusia. Setelah semuanya dimatikan, Allah kembali memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala dengan tujuan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Fenomena suara aneh mirip trompet raksasa juga beberapa kali terdengar di berbagai penjuru dunia, meski tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan datangnya. Namun Nabi Muhammad SAW mengabarkan jika waktunya sudah dekat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung, dan hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Jamaah Cahaya Hati Indonesia, semoga kita masih bisa diberi kesempatan menambah pundi-pundi amal sebagai bekal menuju kehidupan yang kekal. Amin ya Rabbal Alamin.